Hai sahabat satu pesan, jangan lupa kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Kutukan Pantai Selatan, kisah tragis di balik keindahan Laut Jawa. Pernahkah kalian merasa penasaran dengan rahasia yang tersembunyi di balik keindahan ombak Pantai Selatan? Apa yang membuat ribuan orang dari berbagai kalangan, dari nelayan hingga presiden pertama Indonesia rela menukar nyawa, bahkan berziarah ke bibir pantai hanya untuk sebuah perjanjian gaib? Bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah kisah yang mengakar kuat di dalam jiwa bangsa kita. Membuka tirai misteri. Seperti namanya, Pantai Selatan Jawa adalah garis pantai yang membentang luas di sepanjang selatan Pulau Jawa. Sebuah sabuk maritim yang memeluk 5 provinsi: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Diperkirakan membentang sepanjang 1.200 km. Garis pantai ini layaknya pita sakral yang menghubungkan berbagai tempat legendaris, mulai dari Pantai Anyar, Pantai Karita, Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Parangtritis, hingga Pantai Pangandaran. Namun, di balik keindahan yang memukau, tersembunyi aura mistis yang begitu pekat. Pantai Parangtritis misalnya, tidak hanya terkenal karena ombaknya, tetapi juga sebagai sebuah lokasi yang sangat sakral, khususnya bagi masyarakat Jawa. Dipercaya sebagai bagian dari garis imajiner atau sumbu filosofi Yogyakarta. Pantai ini terhubung secara spiritual dengan keraton di pusatnya dan Gunung Merapi di utara. Jalur ini bukan sekadar garis di peta, melainkan sebuah manifestasi dari keyakinan bahwa seluruh alam semesta, dari gunung api yang penuh kekuatan, pusat kehidupan manusia di keraton, hingga laut yang tak berbatas, terhubung dalam satu harmoni. Sebuah konsep yang sangat puitis dan mendalam. Seluruh wilayah Pantai Selatan dipercaya sebagai bagian dari sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh seorang ratu. Namun, kita harus membedakan dua sosok yang sering kali tertukar namanya, Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul. Bayangkan Kanjeng Ratu Kidul sebagai Ratu Agung, seorang dewi yang bersemayam di lautan, penguasa ombak Samudra Hindia. Ia adalah sosok yang agung, turun dari kayangan dan bertugas memberikan isyarat atau peringatan akan kejadian penting. Sementara itu, Nyi Roro Kidul menurut legenda adalah sosok yang lebih dekat, seorang manusia yang diangkat menjadi penguasa setelah tragedi. Ia diyakini adalah seorang putri kerajaan, anak dari Prabu Siliwangi, raja kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Kisah tragisnya dimulai saat ia terkena kutukan yang membuat wajahnya tiba-tiba menjadi buruk rupa. Dianggap sebagai pembawa aib dan kutukan, ia diusir dari kerajaannya oleh ayahnya sendiri. Dengan sakit hati yang luar biasa, rasa terbuang mendorongnya lari tak tentu arah hingga akhirnya ia sampai di tepian pantai. Dengan putus asa, ia membasuh wajahnya dengan air laut. Alih-alih semakin buruk, ia justru merasa wajahnya membaik. Merasa lautan telah menerimanya, ia memutuskan untuk melompat ke dalamnya. Di dasar laut, semua kecantikannya kembali. Kekuatan lautan merangkulnya dan mengangkatnya menjadi seorang ratu. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk menjaga lautan dan mendirikan sebuah kerajaan besar di bawah sana. Dikatakan bahwa ia memiliki ribuan prajurit dan pengawal gaib yang bisa mengendalikan ombak dan cuaca di pesisir. Konon, ia juga memiliki 7 ombak sakti yang diberikan kepada para pengikut setianya untuk menjaga lautan dari ancaman dan roh jahat. Meskipun terdengar seperti cerita mitos, banyak sekali orang yang sampai hari ini memiliki pengalaman pribadi yang menegangkan di Pantai Selatan. Berbagai kesaksian datang dari wisatawan yang mengaku mendengar suara misterius, melihat sosok wanita melambai-lambai di tengah ombak, atau
merasa ada bisikan yang memanggil mereka untuk mendekat ke air. Para nelayan juga sering menceritakan kisah pertemuan tak terduga dengan sosok wanita misterius di tengah laut, yang setelahnya membuat mereka jatuh sakit. Yang paling misterius adalah cerita tentang orang-orang yang menghilang, terkadang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan ketika mereka kembali, mereka seolah kehilangan ingatan tentang apa yang terjadi. Dari berbagai pengalaman ini, lahirlah sebuah larangan tidak tertulis yang sudah sangat terkenal. Jangan memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Warna hijau atau gadung melati diyakini sebagai warna sakra kesukaan Nyi Roro Kidul. Siapapun yang mengenakannya dianggap akan menarik perhatian sang ratu, ditarik, ditelan ombak, dan dibawa ke dalam kerajaannya. Mereka yang sudah ditarik konon sulit untuk kembali, dan jika pun kembali, mereka tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Bahkan di era modern ini, pantai selatan masih menjadi pusat berbagai ritual spiritual. Setiap malam satu suro misalnya, pantai Parangtritis akan dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk melakukan ritual larungan atau melarung sesaji ke laut sebagai simbol pembersihan diri dan memohon berkah. Ritual lain yang tak kalah penting adalah labuhan yang dilakukan setiap tahunnya. Ritual ini diyakini sebagai bentuk penghormatan dan perjanjian mistis antara Keraton Yogyakarta dan Nyi Roro Kidul demi menjaga hubungan baik antara sultan, alam gaib, dan seluruh rakyat. Namun, yang paling menghebohkan dan membuat legenda ini seolah nyata adalah keterkaitannya dengan bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno. Banyak orang percaya bahwa Soekarno menjalani pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Kecurigaan ini berawal dari beberapa pidatonya yang secara terang-terangan menyebutkan nama sang ratu. Dalam Musyawarah Nasional Maritim tahun 1963, beliau mengatakan, "Tidak bisa seorang raja, tidak bisa suatu negara di Indonesia menjadi kuat jikalau tidak dia punya raja kawin beristrikan Ratu Roro Kidul." Kecurigaan ini semakin kuat ketika Soekarno membangun sebuah istana persinggahan yang dinamakan Pesanggarahan Tejo Resmi di Pelabuhan Ratu pada tahun 1960. Tempat ini dipercaya sebagai lokasi pertemuan rahasianya dengan sang ratu. Kisah yang paling terkenal adalah ketika Nyi Roro Kidul memberikan sebuah cincin merah delima kepadanya yang konon bisa melindunginya dari segala ancaman. Kisah ini diperkuat dengan insiden percobaan pembunuhan saat Soekarno sholat Idul Adha, di mana penembak mengaku melihat sosok Soekarno lebih dari satu. 2 tahun kemudian, pada 1962, Soekarno kembali membuat gebrakan dengan membangun sebuah hotel mewah yang hingga kini terkenal angker, Grand Ina Samudra Beach Hotel. Di sana, sebuah ruangan khusus kamar 308 didedikasikannya untuk Nyi Roro Kidul. Kamar ini didesain dengan warna-warna kesukaan sang ratu, dipenuhi sesajen, lukisan, dan benda-benda pusaka. Lukisan Nyi Roro Kidul di kamar ini bahkan dikatakan hidup oleh pelukisnya. Pak Basuki menceritakan pengalaman mengerikan saat melukisnya, di mana ia melihat tusuk konde dan sebilah keris muncul begitu saja di samping lukisan. Selain Nyi Roro Kidul, ada sosok lain yang tak kalah legendaris, Nyi Blorong. Ia adalah panglima terkuat sang ratu, sosok yang menjelma menjadi wujud menakutkan, setengah manusia, setengah ular. Nyi Blorong diyakini bertugas menyesatkan manusia ke dalam pesugihan atau perjanjian gaib. Ia akan memberikan kepingan emas dari sisik-sisiknya kepada mereka yang meminta kekayaan. Namun, imbalannya sangatlah mengerikan. Nyawa manusia yang akan digunakan sebagai tumbal. Tumbal ini digunakan untuk mempertahankan kecantikan dan kekuatannya. Mereka yang terjerumus dalam perjanjian ini akan menjadi bagian dari kerajaan Laut Selatan, direkrut menjadi tentara atau budak untuk menjaring tumbal-tumbalannya, sebuah MLM gaib yang sangat mematikan. Nyi Blorong sering muncul dalam berbagai versi cerita,
Ia dipercaya bersemayam di sekitar pantai Pelabuhan Ratu. Hingga kini, banyak orang yang masih percaya akan keberadaannya dan terus mempraktikkan ritual-ritual gaib yang berhubungan dengannya. Jadi, apa pendapat kalian sahabat satu pesan? Apakah ini hanya dongeng dari masa lalu atau ada kebenaran yang tersembunyi di balik setiap kisah yang beredar? Apakah kepercayaan ini hanyalah mitos atau sebuah realitas lain yang berdampingan dengan dunia kita? Kami percaya setiap cerita misteri adalah jendela kekayaan budaya kita, dan janji kami akan terus membawa kalian ke dalam kisah-kisah paling mendebarkan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.